senja datang. Iringi langkahku lalui sunyinya malam. Ku berjalan layangkan hayal, tepuskan duka sendiri kini ku melangkah. Mas Toto silakan. Saat itu ku melihat seraut wajah yang pancarkan rasa. Sejenak aku terlena akan indahnya dia. Sampaikan salamku untuk dia yang bangkitkan jiwa. Sampaikan salamku untuk dia. Menyentuh batinku, tergores dalam lamunanku. Ya, ini baru namanya Rocker. Oke guys, kita balik lagi di acara 5 dimensi, acara ngobrol dan bincang-bincang. Cie. Di 5 dimensi YouTube 5 dimensi ya. Oke, kita kali ini kedatangan tamu agung. Tamu mengerikan. Wah, luar biasa. Wah, ini. Mantap pokoknya. Ya. Anda hostnya bukan? Dulu. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang wow, ini prestasinya luar biasa ya. Sudah melanglang buana di dunia permusikan. Oke, kita kenalin dulu satu persatu nih ya. Dari yang paling gondrong. Dari yang paling gondrong di antara kita bertiga ya, gondrong. Di sini ada Mas Toto Anggit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bang Non ya. Ya, betul. Mas Toto ini adalah seorang vokalis juga, seorang gitaris juga, seorang apa lagi Mas? Seorang ayah. Ayah juga. Oh iya, sama seperti saya. Lah ya. Waduh. Waduh. Ya. Jadi beliau ini, wah, kalau soal masalah pengalaman jam terbang, flying watch, wah, itu luar biasa. Ya. Jadi luar biasa sekali. Nanti mengayah. Iya. Apa Pak? Tadi flying fox. Flying watch. Oh, kirain flying Iya. fox. Oh, geli. Jadi luar biasa sekali ini. Nanti kita bedah semua ya. Kita bongkar semuanya Mas Toto. Ya. Kita tanyain macam-macam. Pokoknya beres. Nah, satu lagi nih. Wah, ini penyanyi cilik. Cilik bukan? Bukan. Sudah remaja sekarang ya? Sudah beranjak remaja. Beranjak. Sudah mulai mau seperti mengikuti jejaknya Mas Toto juga ya. Amin. Amin ya. Ini ada Madena. Madena. Ya, itu dia. Madinah. Madinah. Ntar dulu ini saya kalau gini saya bintang tamu penyanyi semua ya kan. Hostnya juga bukan penyanyi sih. Penyanyi. Coba lah kalau penyanyi baca puisi lah. Baca puisi dulu ntar. Tenang aja. Oke. Nih kita langsung ngobrol aja. Kita langsung tanyain langsung aja. Kita bedah nih ya. Mas Toto, ini kabar Mas? Alhamdulillah saya Saya di kondisi-kondisi
pandemi sekarang ini, Ya. apa kesibukannya Mas? Kesibukan sekarang ya di rumah aja sih sebenarnya, lebih banyak di rumah. Produksi yang kita bisa, kalian saya bikin musik ya bikin musik. Bikin musik. Kalau ada kegiatan di luar ya manggung-manggung di luar, tapi bukan off air ya, on air. Tapi istilahnya waktu buat ngamen selama pandemi ini lebih sedikit dibanding sebelum pandemi. Oh iya, pasti. Terdampak semuanya. Betul, terdampak semua. Musisi terutama, maksudnya semua ya, maksudnya Iya. segala elemen Iya. dalam bidang seni musik ya. Lebih banyak di rumah sih. Jadi di rumah ya, Di rumah. produce Iya. musik. Oke, saya mau nanya soal ini nih. Oh iya, yang belum tahu, Mas Toto ini dulu juara 1. Juara 1 Bintang Pantura. Nama gue berapa? Bintang Pantura berapa Mas? 2. Dua. Itu tahun 2015. 2015. Ceritain dong Mas, gimana? Maksudnya Iya dong. ini seru nih. Jadi biar semua juga termotivasi buat nih gimana bisa ikut dari awal audisi, terus mengalahkan berapa besar? Kalau Berapa ribu orang? besarnya itu saya kurang tahu ya. Iya. Cuma waktu yang udah tampil di TV itu tersaring sekitar 60-an kalau nggak 60 salah. ya, 60 besar itu seluruh Indonesia. Akhirnya tahap penyaringan, karantina itu yang bertahan sampai terakhir itu kan saya hampir 4 bulan lah kalau nggak 4 bulan. salah itu 4 bulan karantina. Itu mengikuti proses selama mengikuti proses Bintang Pantura itu kan di karantina itu kegiatan latihan Ya. itu tiap pagi, terus bedah materi, koreografi, Yes. olahraga, ibadah ada. Yes. Jadi ya rutinitas tiap hari kayak gitu. Gitu ya. Pokoknya rutin setiap hari memang udah ada aturannya ya. Iya. Jam-jam ininya ya untuk Nah, cuma untuk waktu aku ikut Bintang Pantura ini sebenarnya dulu kan sempat ngeband di salah satu TV itu jadi gitaris home band. Iya. Itu saya sempat ngobrol sama teman-teman, aku pengen ikut Bintang Pantura nih, mungkin gitarisnya sementara bukan aku. Oh, Jadi gitu. monggo silakan cari backup gitar buat aku. Jadi aku ikut Bintang Pantura. Alhamdulillah pas audisi lolos, akhirnya karantina. Udah selama itu jadi udah jarang-jarang kontak keluar. 4 bulan ya. 4 bulan Dari Kurang awal lebih sampai 4 bulan. selesai ya. Iya, 4 bulan di situ. 4 bulan. Terus gimana ceritanya dari pihak Bintang Panturanya nih tahu kalau Mas Toto juga gitaris? Jadi gini, waktu audisi pertama itu kan sebenarnya gini. Jadi cerita sedikit ya. Ya, banyak nggak apa-apa Mas. Dowo ya. Tapi coba sebulan. Ora apa-apa. Waktu itu aku sering ngikutin acara Bintang Pantura yang pertama sama The Academy. The Academy pertama kalau nggak salah. Jadi aku tiap malam itu ngikutin prosesnya. Sempet malam hari jam 12 kalau nggak salah. Ya hampir-hampir jam 12 sekitar segitu lah. Malam aku ngobrol sama istriku waktu pas Bintang Pantura ini. Nih, coba kalau papi ikut Bintang Pantura pasti juara 1. Wah, ini Gitu. optimismenya Optimis. ngeri sekali nih optimismenya. Luar biasa. Jadi emang gimana Mi? Papi boleh ikut nggak? Ya udah buktiin aja kalau emang masih punya kemampuan nyanyi. Malam itu juga aku telepon temenku yang saat itu masih jadi peserta ya. Aku telepon, ini Bintang Pantura kedua ada lagi kapan? Ini setelah ini selesai Bintang Pantura pertama langsung ada audisi. Nah kebetulan ini beberapa peserta ditunjuk buat cari peserta. Oh. Kalau Mas Toto pengen ikut nanti aku daftarin.
ya udah aku daftarin deh. Dua Daftarin. ini. Nah, sempet udah didaftarin, terus ngasih data. Selang 1 minggu kalau nggak salah pihak Indosiar telepon, Mas Toto ini besok audisi jam sekian di gedung ini. Oke, persiapkan materi yang baik, kostum. Yes. Oke. Besok audisi pertama ini. Aku kan dapat jadwal pagi sebenarnya. Itu aku harusnya daftar ulang. Itu aku bangun kesiangan. Itu aku ini bangun kesiangan, ini udah jam setengah 9 ini. Harusnya jam berapa? Harusnya jam 10 udah sampai lokasi. Oh belum lah. Karena kan perjalanan nih dari Ciracas ke Daan Mogot kan. Ya. Belum siap-siapnya. Oh iya. Udah, itu tarik ulur. Aduh, ikut nggak ya? Nggak usah ikut ya, Min. Gitu. Oh itu sempat ada itu ya, sempat ada. Nggak usah ikut ya. Udah ikut aja. Ya udah, akhirnya Bismillah jalan. Begitu sampai sana daftar ulang. Akhirnya audisinya jam berapa? Jam 12 malam. Itu jam 11, jam 10 itu aku udah ngedrop, maksudnya pengen pulang. Udah malas, sekarang peserta banyak ya? Banyak, jadi aduh gimana ini. Waktu itu kan 110 aku nomor 110 nomor urutnya. Jadi audisi itu nggak sehari itu aja, jadi ya, ada beberapa hari ya. Cuma prosesnya emang lama kan. Akhirnya mendekati nomor 110 itu aku mulai ganti kostum, udah bismillah. Begitu masuk aku pasang nih gitar yang di audisi. Jadi ada salah satu produser Indosiar, Mas Egi almarhum itu yang nanyain, kamu asli mana? Asli Wonosobo Mas. Terus aku balik nanya, Masnya mana? Temanggung. Terus aku nyebutin gitarisnya Temanggung ini. Oh iya, akhirnya akrab di situ. Bisa main gitar beneran? Bisa. Profesional ya. Udah aku itu. Yang audisi pertama bukan nyanyinya, gitarnya. Oh justru gitarnya? Justru gitarnya. Oh gitarnya malah. Gitu. Udah di audisi gitar. Dah sekarang nyanyi sambil main gitar. Waktu itu aku sempet blank. Aduh, nyanyi lagu apa ini? Karena nggak persiapan lagi kan. gitar. Udah lama banget nggak nyanyi. Akhirnya nyanyi. Udah akhirnya belepetan kemana-mana. Tapi tetap. Lagu apa itu Mas? Pengemis Cinta dulu. Pengemis Cinta. Gitu. Tapi tetap ngeluarin kata-kata walaupun nggak sesuai sama lirik aslinya. Gitu. Dan gitar dicopot, akhirnya coba nyanyi yang ada goyangannya. Waduh. Terus suruh goyang ini gimana ini? Bintang Pantura ini. Udah akhirnya gayanya tetap model-model kayak Exodus gitu. Udah itu ditanya lagi, besok kalau ada kamu suruh potong rambut gimana? Aduh, gimana ya? Ya saya ngikutin aturan sini aja deh. Udah akhirnya selesai itu, besoknya dikabarin lolos. Oke, besoknya karantina. Proses sampai sebenarnya dalam perjalanan di karantina dan kompetisi itu sebenarnya ada kayak aduh, ini aku saingannya cewek cantik, ada cowok ganteng. Waktu itu aku belum aku itu punya kemampuan gitu loh, punya kelebihan main gitar ini. Cuma aku nggak ngerasa terus aku paling beda gitu ya. Ada salah satu peserta yang meyakinkan, Mas Toto ini beda dari yang lain. Pasti Mas Toto juara. Gitu yang meyakinkan malah tapi temanku. Memang nggak ada peserta lain yang main alat musik atau gitar atau gitu ya? Nggak ada. Ada salah satu piano. Piano ya. Piano. Untuk gitar nggak ada ya, cuma nggak ada. Itu spesial juga tuh. Terus setelah itu sampai jadi juara ya. Iya. Dan akhirnya maksudnya optimis, wah saya bisa sampai final gitu. Ya, maksudnya sebelumnya Mas Toto memang sering nyanyi dangdut juga atau gimana? Saya aslinya penyanyi dangdut ya, jadi aslinya memang. Jadi kakak saya dulu itu punya orkes di Wonosobo. Jadi orkes memang
emang udah kerjaannya manggung kemana-mana gitu, tanggapan. Itu malah TK aku itu udah nyanyi komersil. Oh dari. Emang di istilahnya dijadiin penyanyi keluarga. Jadi kan penyanyinya kan kakak-kakakku semuanya. Yang main kendang kakakku. Oh masih keluarga lah ya. Masih keluarga. Jadi aku nih penyanyi kecilnya lah. Zaman era Habib Musti belum ada dulu. Udah ada tapi belum ngehit. Ya. Dia kan tahun 90-an. 90-an ya. Nah itu dari situ aku nyanyi dangdut. Terus festival juga, festival kayak dulu kan di SD itu Porseni gitu kan. Itu nyanyi. Terus mulai SMA aku udah mulai ninggalin dangdut nih. Aku nyanyi, masih nyanyi ngeband gitu ya. Pertama kali ngeband itu SMA kelas 1, nyanyi sambil main gitar. Tapi tetap lagu-lagu band tahun 90-an kan. Itu kan. Udah habis itu udah dangdut ditinggalin. Ngeband aja. Ya. Sesekali kalau ada misalnya festival dangdut, wah ikut nih. Ngeband Nyari hadiahnya. Tapi kalau masalah soal dangdut kan sebenarnya dari soal gitaris. Mas Toto ini kan gitaris, kalau dilihat tuh shredder. Iya. Gitaris yang ngebut lah gimana? Ngebut ya. Maksudnya apa ada hubungannya waktu dulu belajar nyanyi dangdut sama kok bisa gitar nih? Kalau disuruh milih, suruh yang mana kira-kira? Sebenarnya dua-duanya ini emang ini ya kuat sama-sama kuat gitu. ya. Jadi emang zaman kecil itu saya emang udah suka melodi. Jadi kalau tolong diputerin lagu Roma Irama, udah sapu. Wah, Sama Rafia, udah. Iya. Lompat. Nah, justru yang mempengaruhi gitar ini kakak saya, vokalis juga, si Guntur namanya. SMP itu aku denger lagu-lagu God Bless yang album Raksasa. Iya, wah, masih itu ya. Wah. Itu justru aku terinspirasinya gitar shred itu justru dari Ed Sheeran itu. Dari Mas Ed. Ternyata ini Saya penggemar berat. nanti suatu saat kita datengin Mas Ed nih. Atau perlu diduetin sama Mas Toto boleh. Waduh. Perlu ini. Tenang, kalau Mas Ed apa kata saya kan. Lanjut Mas. Itu jadi mulai kelas 1 SMP itu, dari kelas 6 itu udah bisa chord dasar gitu ya. Chord dasar, terus mulai SMP itu melodi Roma Irama itu tak ajar semuanya. Melodi udah, tapi tetap dengerin God Bless juga. Tapi aku benci kalau kakakku udah nyetel Metallica, terus GNR, terus Anthrax dulu ya, rock dulu. Kakakku kan metal banget. Metal ya. Setiap kali kakakku pergi, kaset itu tak banting. Kenapa Mas? Aku sebel gitu. Nggak suka rock kayak gitu. Yang baru masuk itu God Bless. Oh justru, wah. Justru yang baru masuk itu Indonesia dulu malah ya. Itu baru kesini mulai SMA kelas 1 itu mulai Metallica udah habis itu guru kesenian, guru musik SMA itu kan mantan rocker juga. Coba kamu dengerin ini. Itu pertama kali denger dikasih rekamannya dulu. Kamu kalau mau lagu Ingrid nih rekam gitu. Konser trial di Fire apa itu. Trilogy Suite. Itu masih istilahnya ngerekam kaset ke kaset. Iya. Jadi selama 3 tahun itu prosesnya cuma dengerin aja. Kayaknya nggak mampu ini ngulik lagu ini, susah ya. Apalagi Joy Satrian, susah. Yang baru masuk God Bless. Kalau dulu zaman SMA kan kayak Voodoo, itu kan salam untuk dia. Iya. Itulah itu kayak Power Slave, paling itu aja. Baru setelah itu masuk semua nih. Yang didengerin selama 3 tahun itu masuk semua coba. Tapi selama itu malah maksudnya memang
fokus ke gitar ya. fokus ke gitar aja. Untuk vokalnya, untuk yang maksudnya untuk jenjang untuk yang ketika dewasanya justru vokalnya agak dilupakan atau gimana? Justru itu sekali-sekali ya, sekali-sekali kalau zaman SMA kelas 1 ke kelas 3 itu emang masih nyanyi tapi sekedar nyanyi band aja. Oh, nyanyi band aja. Festival masih, kalau ada festival pop singer, festival rock gitu masih. Makanya waktu tadi di Bintang Pantura itu tadi agak canggung ya untuk main gitar sambil nyanyi, apalagi dangdut ya maksudnya. Kan Nah, ada alasan kenapa saya harus balik lagi ke dangdut. Jadi setahun sebelum saya mau ikut Bintang Pantura itu sempat dalam hati, kapan ya saya bisa nyanyi dangdut lagi gitu. Tapi orang lain tahu gitu, orang lain tahu kalau aku ini penyanyi. Jadi istilahnya aku jadi penyanyi itu udah terkubur selama aku jadi gitaris. Iya. Makanya aku pengen bisa nyanyi lagi, bisa main gitar. Aku suaranya lumayan, main gitarnya lumayan. Nah, terus waktu saat itu Pak Haji Rhoma Irama kan udah sepuh gitu ya. Oh iya. Istilahnya pasti suatu saat memerlukan regenerasi. Regenerasi ya, betul. Tapi saya nggak mau yang pluk Rhoma Irama gitu, enggak. Ya warna sendiri, warna sendiri yang istilahnya Rhoma Irama nyanyi, dia main gitar juga, dia bikin lagu juga. Cuma ada yang nggak bisa saya tiru, gitu. Yang dakwah gitu kan berat. Oh iya, itu main film berat. Kata siapa bisa juga. Bisa lah. Belum tentu, kan belum perlu dicoba kan. Kalau film-film handphone biasa bisa. Handphone. Mas Soto tadi soal kan Bintang Pantura nih udah selesai lah, udah juara 1, udah. Maksudnya suatu kebanggaan lah maksudnya. Nah, sebelum Bintang Pantura pasti punya proses bermusik tuh. Iya. Proses bermusiknya ini saya dengar kan tadi bilangnya juga punya band kan sebelum di Bintang Pantura. Nah, ini ngeband dulu kah atau maksudnya sebelum ngeband ngapain, pernah bikin apakah gitu? Bisa ceritain sama kita. Oke, jadi waktu masih di Wonosobo ini kan lulus SMA itu tahun 97, 98 itu. Itu kan sering festival tuh. Festival ya. Sampai dulu ikut Wax Silver juga. Sempat ya? Tahun berapa? 2002. Oh, 2002. Itu. Jadi proses festival lah. Jadi mulai ke Jakarta itu kan mulai tahun 2000 kan. Tapi tetap dulu zaman masih hitsnya Padi ya. Oh iya, Padi itu ya, Salon Seven-nya. Jadi saya ke Jakarta itu dulu emang punya niat gimana nih, punya materi tapi kalau di daerah itu ya mentok nggak bisa kemana-mana gitu. Nggak, karya ini nggak bakal bisa didengar seluruh Indonesia gitu. Nah, selama di Wonosobo itu aku punya kepikiran pengen merantau bawa materi lagu ditawarin ke label-label. Kalau orang daerah, musisi daerah kan umumnya kan ke Jakarta ke studio rekaman ke label ya. Ini suatu saat pasti bisa nih gitu. Iya. Cuma berproses dari situ tahun 2000 sampai 2002 itu aku masih bolak-balik Jakarta Wonosobo. Itu nggak ada hasilnya tuh. Belum ya? Belum ada. Sama sekali. Sampai ikut festival yang dulu katanya ini diselenggarain sama label ini, nanti kamu masuk bakal dikontrak gitu. Dulu masih anget banget. Gairah buat jadi orang terkenal, orang rekaman itu nomor 1. Jadi tetap semangat bikin materi. Kalau zaman dulu kan aku rambut gondrong tapi lagunya pop melo-melo gitu, mengikuti zaman itu ya. Lagunya kayak gitu, melo-melo gitu ya. Iya, model Padi, Salon Seven, model-modelnya itu ya, gitu lah. Ya. Nah, terus baru 2003 itu menetap nih, mulai betah di Jakarta. Cuma kan waktu itu kan
gini, gimana caranya bisa bertahan tanpa bolak-balik? Yang tahu Orang tua di sana ya, di iya, itu. saudara semua di sana. Sedangkan aku di Jakarta juga perlu makan gitu. Sendiri gitu di Jakarta. Ada ada. kakak. Tapi ya sama-sama istilahnya kalau bahasa kasarnya itu gembel gitu ya. Iya. Gembel. Jadi di Jakarta itu nggak punya koneksi, nggak punya apa-apa, ya udah modal nekat aja. Iya. Modal nekat udah gimana caranya? Yang penting nomor satu bisa hidup dulu di Jakarta. Bertahan hidup dulu ya. Itu aku diajak ngamen di kereta. Ngamen di kereta? Ngamen. Itu 3 tahun itu. Itu di kereta KRL? Jabotabek. Jabotabek. KRL. Kadang ke Jakarta, kadang ke Bekasi. Kalau dulu kan markas istilahnya base campnya anak-anak ngamen kan di stasiun Tebet. Nah, itu ngamen kadang melatih mental. Justru aku tahunya Jakarta, kota Jakarta itu dari pas waktu grup ngamen kereta lagi liburan ya. Libur nggak ngamen dulu. Yang menjanjikan waktu itu ngamen di bis. Udah aku ngamen di bis. Itu nyasar kemana-mana. Aku kan dulu kan sempet gimana ini di Jakarta gede kayak gini nyasar gimana. Akhirnya tahu patokannya, oh kalau kesini harus ke Blok M nih pusatnya. Jadi buat bertahan hidup itu dulu ngamen, benar-benar ngamen. Dan itu sendirian ya? Kalau di bis sendirian? Sendiri. Kalau tadi di KRL itu tim kan ya? Grup. Ada timnya ya? Dulu sempat ngasong juga. Itu benar-benar ngalamin kalau misalnya orang lain cerita, misalnya nih ada artis nih. Dulu aku ini loh di Jakarta sedih loh gini. Iya. Aku juga ngalamin kayak gitu. Iya. Aku ngalaminnya bener-bener nol. Jadi yang saksinya ada ya banyak gitu. Aku sampai sama pemain keyboardisnya OVJ itu aku ditumpangin di warung-warung kopi itu. Kalau mau tidur di sini, tapi nunggu jadwal kereta udah habis. Udah selesai dulu. Ini dipel dulu. Kalau pagi harus mecahin es balok tuh. Buat Di warung tuh ya? Di warung Bantu-bantu ya? pinggir stasiun. Iya dulu. Tidur ya? Iya. Dulu kan zaman belum kayak sekarang ya. Jadi di peron-peron kereta tuh masih ada warung-warung itu kan. Istilahnya kayak gitu tuh. Bener-bener aduh. Rekoso ya Mas ya? Rekoso ya. Prihatin banget. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Tapi tetap waktu itu tetap disyukuri gitu karena aku mikirnya suatu saat pasti berhasil. Kadang ada sama-sama teman-teman istilahnya musisi jalanan yang remehin juga banyak. Lo materi bagus kayak gini sayang ya. Lo pengamen jalanan ya. Astagfirullahaladzim. Ada yang gitu ya? Ada yang padahal dia gitu. sama-sama pengamen. Sama-sama, cuma ya biasa lah. Biasa. Itu jangankan tes pengamen, mental, ya kan? mental. Musisi yang gede aja kadang ada yang Oh, gitu. iya. Makanya itu tes mental. Tes mental betul. Udah biasa ya, makanya bismillah aku di Jakarta pokoknya harus berhasil. Bukannya berhasil secara materi, tapi karir yang istilahnya perlahan-lahan tapi pasti gitu. Nah, mulai dari situ 2004 aku mulai main kafe nih. Kafe. Reguler. Itu klasik rock mainnya. Oh. Tapi mainnya itu udah mulai istilahnya diplesetin, lagu-lagu plesetan rock. Misalnya lucu-lucuan gitu ya. Misalnya maaf gitar. Oh, boleh. Gitar kalau Mas properti. Ya dulu kan misalnya kayak lagu Still Hard, What Can I Do, lewat depan rumah. Wah, itu udah dulu kan band humor kan di Jakarta kan jarang gitu kan. Jarang tahun 2004, 2005 itu kan jarang. Makanya mulai dari situ ngeband ngasilin duit. Terus aku sempet 2006 nih. Sebelum 2006 itu sempet cut dulu nih. Cut istilahnya rehat dulu. Jadi musisi kafe. Aku sempet ikut KDI dulu. Oh sempet di KDI. KDI berapa? KDI Di awal-awal apa gitu ya. Awal-awal bahkan gue. Tiga apa berapa gitu.
Cuma aku gagal di audisi pertama. Gagal di audisi pertama. Pas keluar gitu sedih gitu. Aduh, sedih. Tapi begitu pintu keluar itu yang studio 1 ya. Itu ada pamflet. Dicari peserta audisi band Gelo. Wah, kayaknya ini gua ini. Ini gua ini. Udah kan? Wah, ini gimana caranya udah? Mana audisi Aku itu, Cak? langsung minta nih. Pak, ada pamflet. Pak, ada pamflet ini enggak? Ada pamflet lagi enggak? Udah, jangan dulu kan istilahnya handphone yang masih foto kan masih Iya, kan? susah ya. Aku paling canggih 3315 Nokia. Handphone anti banting Iya. ya. Udah, akhirnya tak bawa share ke teman-teman besoknya latihan. Ini ada audisi band Gelo di TPI. Waktu itu ACDC itu udah istilahnya dari 2004 ke 2006 kan materi ini kan jadi aman gitu. Oh, itu bandnya namanya ACDC. ACDC. ACDC, kayak band luar dong. Enggak, justru itu plesetan. Plesetan ya. ACDC ya. Itu AC/DC ya? Kalau Indonesia ASEDSE. ACDC. ACDC. Oh. Makanya begitu ikut itu aman banget ini. Materi aman banget. Dah. Bilang ke teman-teman, ini ada audisi nih, ikut nggak? Syaratnya apa? Ini. Cuma kan waktu itu kan ACDC bersepuluh. 10. Jadi kita harus Itu potong ngeband jadi apa? Apa ada Jadi, Tawuran itu. Bisa kita bagi person. dulu rock klasik tapi di ACDC itu ada ini Ada pedang ya. gendang, terus ada rhythm, ada suling. Jadi yang dipangkas itu dulu sementara. Karena memang batasannya cuma 6 ya maksimal ya. Batas 6 ya. Heeh. Wah, jangan gitu, gua culek nih mata lu. Ini kelihatan yang ini. Nah, Akhirnya ikut begitu audisi lah ketemunya ini tim-tim siapa POP. itu? Siapa itu? Ada Dodon, ada Dodon. Zahwan. Nah, ada ini seru nih. Ini ntar Otak. jadi ini bakalan Otak. connect nih semua nih, ya kan? Nanti kita tuh. Nah, akhirnya di situ juara berapa, Mas? ABG itu ya. ABG. Jangan ABG Mas kekerenan. Band Oh, Gelo. Band Gelo. Nah. Band Gelo itu juara 3 dulu. Band Edan. Heeh. Saya dulu pernah Mas waktu saya ngampus itu, saya ngeliat di kampus tuh ada dukung ACDC. Di kampus mana sih? Saya Unindra dulu. Oh, Nah, Indra ya. Ya, saya ngeliat dukung ACDC. Band Gelo nih itu. Oh, kebetulan yang temen gua. satu kosan itu kan kuliah di Unindra Nah, dulu. itu mungkin. Si Sigit apa siapa itu lupa. Aja kok. Oh, ini musuhnya temen gua nih. Tapi gini, jadi waktu dulu itu di ABG itu hampir setengah tahun kalau nggak salah ya. Lamanya itu berapa tuh? Itu agak lama. Jadi itu ngerasa ini keluarga baru gua gitu. Iya. Kalau menurut produser dulu, jadi kedekatan anak API sama ABG itu beda. Kalau API kan istilahnya lawak ya, tapi begitu udah Turun. ini pada diem-diem semua gitu. Kalau ABG udah cair, ini benar-benar kayak keluarga, second family lah. Sedikit info, ini ABG ini dulu tayangnya di TVI ya? Ya, Di TVI on air gitu. On air. Jadi sebelum di Bintang Pantura itu Mas Toto sudah merasakan panggung TV juga ya Mas? Iya. Cuma kalau Bintang Pantura ini jadi orang bener, yang di ABG ini orang stres. Dulu cuma jadi gitaris aja. Tapi ikut melucu berarti kan? Ikut ngelucu tapi cuma 20% lah. Lainnya diborong sama vokalis. Gitu ya. Dan akhirnya bisa sampai juara. Ya, Tapi di situ gitaris ya. gitaris. Tepuk tangan dulu dong buat. Oke, itu tadi udah diceritain ya kan tentang perjalanannya Mas Toto dari susahnya sampai senengnya, sampai susah lagi, sampai seneng lagi. Alhamdulillah sekarang bisa bertahan hidup ya. Musik. Ini lah seperti Maggie Z. Ini magazine apa tuh? Jatuh bangun. Sini nih. Nah ini. Naik turun, Ntar naik turun. boleh nih kita nyanyi nih, ntar dangdutan ya kan. Nah bareng.
Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Madena. Madena pernah dengar Pernah. nama Mas Toto? Pernah. Pernah sebelumnya. Pernah. Dena kan milenial nih. Iya kan? Iya, Iya, aku milenial. Girls. Pernah dengar tentang Mas Toto, pernah ya? Pernah lah. Dari siapa? Dari ayah. Dari Nanti ayah? Temen. Ayah itu siapa? Ayah Dena. Iya, maksudnya Iya, kok bisa cerita namanya tentang Mas siapa sih Toto ya? ayahnya? Nah, ayah Dena, Mama Tur dan Fit panggilan di teman-teman ini semua biasanya manggilnya Dodol. Aku nggak kenal kok. Loh. Jorok juga nih Pak Demo. Oke, terus hubungannya dengan Mas Toto nih apa, ayah? Soalnya kan ayah juga pernah audisi band Gelo itu. Oh, band Gelo itu juga. Iya. Ternyata ayah Dena sama-sama Musuh. stresnya ya sama Iya, ini ya. musuhan. Oh, iya. Bandnya apa dulu namanya? POP. POP. Kalau ini ACDC, yang itu ACDC. POP. Main apa ya? Nyanyi? Ayah iya nyanyi. Oh, nyanyi? Tadi mati lagi drum. Oh, ini drum, ya. Drummer ya. Iya. Berarti drummer kenal Mas? Ya, Ya, aku agak lupa soalnya udah lama banget ya. Coba tolong diingat-ingat Mas. Orangnya yang mana ya? Eh, Jadi tolong- itu ya Tolong diingat-ingat tuh. basisnya Edane ya? Loh. Oh bukan ya? Gak perlu ya? Oh Pak Dodon. Halo Pak Dodon. Nah ini konco-konco temennya. Ternyata sebenarnya connect nih di antara dua orang ini. Iya. Dena dan Madena dan Mas Toto nih. Ternyata ayahnya Madena juga pernah ini ya berkompetisi ya. Karena Berkompetisi. Mas Toto orang kompetisi, ayah juga. ayah orang kompetisi, Dena juga orang kompetisi. Ya kan? Saya Orang kompetisi. enggak. Oh, iya. Panitia. Ini Om Toto mau ngasih tahu dulu waktu manggilnya ayah siapa? Ayah. Nah, Manggil ayah. waktu ayahnya Dena. Dena mau nikah itu, yang nikahin siapa coba? Siapa? Iya siapa? Pak. Ini Om Toto mau nanya.